Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sungguh besar dan mulia kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan saya. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dia menebus hidup kita. Dia menyucikan kita sehingga kita boleh diselamatkan. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar yang boleh kita rasakan dan kita nikmati sampai saat ini. Kita akan pujikan Tuhan penebusku. Kasihmu, kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam sesakan. Kekuatanmu, Yesus Tuhan, penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Harapan sesatlah aku perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menaikkan syukur kepada Engkau. Allah, Tuhan, Sang Penebus kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang mati, Allah yang bangkit dan hidup untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Tuhan yang mendengar setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, Guru Injil Dwi Tsunami, kiranya kuasa firman-Mu yang menguasai hamba-Mu di dalam segala persiapan yang sudah dilakukan. Dan ketika nanti menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami, setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami juga berdoa untuk internet, kiranya boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap kami boleh mendengar dari Zoom ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya persekutuan pagi hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Kita akan siapkan hati dengan pujian Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu, berikan segalanya, semuanya yang ada, ingin menyenangkan hatimu, jadikan aku indah padamu, dia karyamu di dalam hidupku, ajarku padamu, setia kepadamu, Tuhan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan kita semuanya, semuanya yang ada, ingin menyenangkan hatimu, Tuhan, daripada kita kepadamu, dia supaya cukup ajarku hanya kepadamu, dan setia kepada dan setia kepada. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang telah kami naikkan bersama. Biarlah pujian ini membangun kami, menyadarkan kami bahwa Engkau ingin membuat kami menjadi lebih indah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah hati dan pikiran kami, Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang menguasainya ya Tuhan Yesus. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu ini. Roh Kudus memimpin hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari orang-orang yang menyikapi situasi sulit di dalam kehidupannya yang diperhadapkan kepada mereka akibat atau dampak dari situasi yang ada pada lingkungan mereka. Mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk ayat 7 sampai dengan ayat 16 terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah
pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, bagian selanjutnya akan saya bacakan nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di Israel yang pada akhirnya berdampak pada negara-negara di sekitarnya atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Israel diperintah atau dipimpin oleh Raja Ahab sedang mengalami hukuman dari Tuhan karena Ahab melakukan dosa di hadapan Tuhan yang diikuti oleh rakyatnya. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengalami kekeringan atau tidak akan turun hujan sampai pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan ini serius sekali ya bagi bangsa Israel yang menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil pertanian begitu ya. Nah, penyampai berita ini adalah Nabi Elia. Berita yang tidak enak ini menjadi suatu pertaruhan hidup dan mati Nabi Elia. Karena dengan menyampaikan berita itu, akhirnya Nabi Elia dibenci oleh Raja Ahab dan istrinya, yaitu Ratu Isabel, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membunuh Nabi Elia. Namun walaupun demikian, Nabi Elia tetap menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, menyampaikan berita buruk tersebut. Kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Elia untuk bersembunyi karena dia dikejar, dan Raja Ahab juga memberikan upah yang besar kepada orang-orang yang mampu menangkap Nabi Elia. Elia disuruh oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, itu artinya Elia jauh dari kehidupan sosial, tidak bisa berrelasi dengan orang lain. Dan kalau dia punya keluarga, dia terpisah dari keluarganya. Tetapi di sanalah, di sungai Keritlah, Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung-burung gagak yang diperintah oleh Tuhan
untuk membawakan roti dan daging pada setiap pagi dan petang. Nah, kalau kita melihat di sini, burung-burung gagak itu pun taat kepada Tuhan. Burung gagak kan pemakan daging ya, tetapi dia memberikan daging itu kepada Nabi Elia, tidak dimakan oleh burung-burung gagak itu. Nah, hal sulit yang diperhadapkan pada Nabi Elia berikutnya adalah Sungai Kerit itu makin lama juga mulai mengering. Padahal Sungai Kerit sudah menjadi zona nyaman bagi Nabi Elia. Dia bisa minum dari air Sungai Kerit itu, dan burung-burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan dia makanan tanpa dia harus melakukan sesuatu untuk dia memperoleh makanan. Nabi Elia harus meninggalkan zona nyaman itu karena perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Sarfat ini bukan wilayah Israel, tetapi sebuah kota di wilayah Sidon. Dari segi politik, kota ini bukanlah kota yang aman buat Nabi Elia, karena Sidon ini adalah negara asal dari Isabel, istri dari Raja Ahab yang berambisi untuk membunuh Nabi Elia. Isabel ini putri dari Raja Sidon, yang di mana Sidon itu adalah wilayah kekuasaan dari ayahnya Isabel. Namun demikian, Sidon adalah tempat persembunyian yang aman bagi Nabi Elia, karena kemungkinan Raja Ahab tidak berpikir atau tidak mengira bahwa Elia akan bersembunyi di wilayah Sidon. Tetapi yang jelas, Sarfat yang berada di wilayah Sidon ini adalah tempat yang ditunjuk oleh Tuhan agar Nabi Elia mendapatkan pemeliharaan hidup dan keamanan di tempat itu. Nah, akhirnya Nabi Elia juga mentaati perintah Tuhan tersebut. Sampai pada bagian ini kita melihat beberapa situasi sulit yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada Nabi Elia, yaitu dia menjadi penyampai kabar yang tidak enak atau kabar buruk kepada penguasa. Lalu dia harus bersembunyi di Sungai Kerit, di mana dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dan kemudian dia juga harus berada pada teritori yang lebih sulit lagi, yaitu di Sidon. Namun semuanya itu adalah perintah Allah. Dan Elia mengambil keputusan untuk mentaati perintah tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Nabi Elia ini mengetahui siapa janda yang ditunjuk oleh Tuhan ini? Nah, kali ini cara Tuhan memimpin Nabi Elia jauh lebih sulit lagi. Bagaimana tidak sulit? Tuhan itu tidak menjelaskan secara detail siapa janda Sarfat tersebut. Nah, kemungkinan juga di dalam pikiran Nabi Elia, mungkin janda ini adalah seorang yang berkecukupan karena sanggup akan memberikan makanan kepadanya di zaman bencana kelaparan melanda yang begitu dahsyat di Israel dan di wilayah-wilayah lain. Tetapi sungguh aneh pimpinan Tuhan ini dan sangat sulit untuk dimengerti. Nah, saat Elia bertemu dengan orang tersebut atau janda tersebut, Elia baru tahu bahwa ternyata janda ini adalah seorang yang begitu miskin karena ditunjukkan dengan dia mengumpulkan kayu api itu sendirian tanpa pembantu atau tanpa pegawai. Nah, mungkin juga hal ini bisa menyebabkan suatu keraguan gitu ya. Apa betul janda ini yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup saya begitu?
Namun Elia tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Dan sebagai tandanya, Elia mengatakan, berseru, mengajukan permohonan. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ternyata perempuan ini memenuhi apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dari dipenuhinya satu permintaan Nabi Elia ini membuat kita melihat bahwa perempuan inilah ternyata adalah perempuan atau janda yang terpilih dari sekian banyak janda yang berada di Sarfat. Permintaan pertama sudah dipenuhi. Mungkin belum menjadi suatu kesulitan karena masih ada persediaan. Tetapi setelah diberikan minum, sekali lagi Nabi Elia meminta roti. Dan ketika Nabi Elia meminta roti, janda ini memberikan jawaban yang sungguh sangat mengerikan. Dia menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya perempuan ini tidak memiliki roti. Tetapi yang dimilikinya adalah bahan untuk membuat roti. Yang dimilikinya adalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu bukan simpanan dan bukan lebihan, tetapi itu adalah sisa-sisa dari hari-hari kemarin yang sudah dipakainya. Dan ketika itu diolah dan dimakan, maka akan habis, tidak ada lagi. Dan dia katakan apa? Maka kami mati. Ibu ini menyampaikan pergumulannya kepada Nabi Elia. Bagaimana seandainya kita berada dalam posisi ibu ini? Hanya memiliki sedikit persediaan, tetapi itu dimintanya. Atau kita akan mengatakan, ya sudahlah, mati sekarang atau mati besok juga sama saja, gitu ya. Tetapi Nabi Elia memberikan penghiburan kepada ibu ini. Penghiburan bahwa semua itu tidak akan habis. Tapi ini juga merupakan suatu ujian bagi ibu ini. Karena ia memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh untuk berbagi ataukah tidak. Dia memilih taat ataukah menghindar. Nah, perempuan ini bukan orang Israel, melainkan orang Sidon yang menyembah berhala. Baal dan Asyera adalah sesembahan bangsa Sidon. Tetapi ternyata janda Sarfat ini memiliki hati yang begitu bermurah hati dan bersedia untuk mau mendengar dan meresponi serta melakukan persis apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dia tidak membuat roti lalu dibagi menjadi 3. Begitu roti itu jadi. Melainkan tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia benar-benar membuat roti itu terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Baru setelah itu dia membuatnya untuk dirinya dan untuk anaknya. Dapat dikatakan bahwa ia memberi pertama untuk Tuhan, meskipun dia baru bertemu dengan Nabi Elia. Perempuan ini memilih untuk taat, meskipun dia sendiri berada dalam kesulitan. Janda Sarfat ini memilih taat karena dia sadar tidak ada lagi tempat untuk bergantung.
Baal dan Asyera tidak memberikan jawaban kepadanya. Maka dia memilih bergantung kepada Tuhan orang Israel. Jika dia menyimpan tepung itu, dia juga tetap mati. Tetapi ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, maka mungkin masih ada pengharapan baginya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia. Perempuan ini, janda Sarfat ini, memilih taat dan percaya. Dan disitulah mujizat Tuhan mulai bekerja. Mujizat dalam bentuk apa? Yaitu kecukupan dari hari demi hari. Dari mendengar dan melakukan atau mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia inilah, maka janda Sarfat dan anaknya dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa bukan hanya Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan, melainkan ibu janda dan anaknya juga mendapatkan pemeliharaan oleh Tuhan melalui kesediaan ibu ini untuk berbagi. Bahkan dalam kondisi krisis pun ia mau berbagi. Dengan kata lain, ibu ini memilih bermurah hati dan memilih taat meskipun berada dalam situasi sulit. Kalau perempuan ini tidak taat, mungkin hidupnya dan anaknya akan selesai pada hari itu juga. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang melampaui pikiran. Ketaatan dan ketidakkhawatiran adalah kunci mengubah situasi yang buruk menjadi penuh berkat. Ibu ini, walaupun dia seorang yang belum menyembah Tuhan, dan boleh dikatakan ia baru diperkenalkan tentang Tuhan Allah Israel, ia adalah seorang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan maksud Tuhan terhadap Nabi Elia. Dia seorang yang mau mendengar, mau meresponi firman Tuhan dengan benar. Seorang yang memiliki belas kasih, bersedia untuk berbagi di tengah kesulitan. Seorang yang tidak menyerah meskipun tahu besok mungkin akan mati kelaparan. Tetapi ia tetap melakukan sesuatu dan berani untuk bertahan hidup. Hikmah yang dapat kita ambil dari bagian ini adalah memaknai hidup dengan memberi. Dan memberi itu tidak harus menunggu kita berlimpah terlebih dahulu. Kita dapat memberi dari apa yang ada pada diri kita, meskipun itu bukan dalam bentuk sesuatu materi. Nah, karena kesediaan ibu ini untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh ibu ini. Yang tadinya dia berpikir esok akan mati atau tidak ada harapan, tetapi ternyata kehidupannya masih terus berlanjut. Ketaatannya membuahkan hasil. Melalui saat-saat sulit, kita melihat keajaiban Tuhan. Selama masa itu, yaitu selama Nabi Elia tinggal di rumah ibu janda Sarfat ini, pastilah ibu ini diperkenalkan kepada Allah Israel. Dan melalui pemeliharaan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada keluarga ini, sudah dapat dipastikan bahwa keluarga ini menjadi keluarga yang mulai menaruh percaya kepada Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, ujian atau pergumulan diperhadapkan lagi kepada ibu ini, yaitu anaknya sakit dan meninggal.
Kalau tadi yang diperhadapkan adalah pergumulan ekonomi, sekarang pergumulan yang lain lagi, yang lebih berat lagi, yaitu sakit dan kematian. Saya akan membacakannya di ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu, yaitu sesudah peristiwa tadi, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamarnya, dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak selalu orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan itu lancar saja tanpa masalah. Jadi kurang tepat kalau ada orang yang mengatakan, "Wah, kita bebas masalah kalau kita dekat dengan Tuhan." Justru dari masalah yang kita hadapi, kita dapat merefleksikan diri untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 18 tadi dikatakan, kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Janda Sarfat ini memiliki kepekaan yang luar biasa. Kemungkinan setelah ia diberitahu ketika Nabi Elia tinggal di Sarfat dan dijelaskan panjang lebar penyebab dari bencana yang terjadi, dia mulai melihat, dia mulai mengenal Allahnya orang Israel. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa ibu itu kembali mengalami mujizat dari Tuhan. Dia mengenal Allah Israel, bukan hanya Allah sang pemelihara kehidupan, melainkan juga Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan kebangkitan dari antara orang mati. Dia mulai merefleksikan dirinya dari masalah yang dihadapinya. Melalui mujizat kebangkitan anaknya dari kematian, keluarga ini mendapatkan penguatan dalam pengenalannya akan Tuhan. Sehingga dengan keyakinannya ia mengatakan, "Sekarang aku tahu engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Kesulitan, kesusahan, pergumulan yang dihadapinya membawanya kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Jalan apa yang kita pilih?
kita seringkali diperhadapkan pada kesulitan hidup silih berganti. Ada yang dalam hal ekonomi atau finansial, ada yang dalam hal kesehatan, sakit penyakit, ada yang dalam hal mengalami tekanan dalam keluarga, juga tekanan lingkungan sosial. Mari kita belajar dari sikap hidup, pilihan hidup yang diambil oleh baik itu Nabi Elia. Kita tahu Nabi Elia kesulitan hidup yang dialaminya begitu berat. Kalau kita membaca kisahnya sampai akhir, bahkan tekanan hidup yang dialaminya membuatnya mengatakan, kalau bisa aku ini mati saja. Begitu berat tekanan hidupnya. Tetapi ia mengambil jalan taat kepada perintah Tuhan di dalam kesulitan itu. Kita juga bisa belajar dari janda Sarfat itu, walaupun dia baru mengenal Tuhan, dalam menghadapi kesulitan hidupnya, tentang perekonomiannya, tentang sakit yang dialami atau dirasakan oleh anaknya yang menyebabkan kematian, dan dia memilih untuk taat kepada Tuhan, sehingga dia mengalami mukjizat. Dalam momen menjelang Paskah ini, kita juga belajar dari guru yang agung kita, merefleksikan ketaatan guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memilih jalan ketaatan dalam pergumulan hidupnya. Pergumulannya di kayu salib. Dia memilih jalan taat, bahkan taat sampai mati, saat sampai berpulang kepada Bapa. Taat sampai akhir, meskipun begitu berat kesulitan atau penderitaan yang harus ditanggungnya. Ketaatan yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketaatan yang menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk membunuh kerohanian kita, melainkan untuk mendewasakan kita, membuat kita bertumbuh menjadi semakin baik dan semakin dewasa. Dan dalam pujian kita tadi dikatakan, dibuatnya kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dimaksudkan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Bagaimana kita dapat selalu memilih jalan taat, meskipun kita berada di dalam kondisi atau keadaan yang sulit? Kita bisa meyakini bahwa dalam setiap situasi selalu ada rencana baik Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan meyakini hal itu, kita bisa memilih taat dalam situasi yang berat yang kita hadapi. Lalu kita juga memilih untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, karena Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dan kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, karena Tuhanlah yang paling tahu yang terbaik untuk hidup kita. Selain itu, kita juga terus-menerus menjalin keterhubungan atau hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari hal ini, kita bisa mengambil keputusan untuk memilih jalan, yaitu taat meskipun kita berada dalam keadaan yang sulit. Seperti Tuhan kita bisa memilih jalan taat, bahkan sampai ibarat kata titik darah terakhir. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita
renungkan firman ini dengan bersatu hati di dalam saat teduh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah berlalu dari pendengaran kami, dan kami tidak bisa melakukan firman-Mu tanpa pimpinan Roh Kudus. Untuk itu, kami menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam hati kami, menumbuhkan firman itu menjadi benih-benih yang subur, sehingga di dalam kehidupan kami dapat menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan, seperti halnya Engkau hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Rita. Ya, terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Mbak Dwi selanjutnya. Bapak Ibu, kiranya kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh memilih untuk taat meskipun dalam keadaan sulit seperti teladan Tuhan, taat sampai mati. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang sudah saya share di grup pedati, dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh pendeta EDSS. Tapi sebelumnya kita akan pujikan pujian Ingat Akan Nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi sukacita. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Ingat akan nama Yesus sebagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, sebutlah nama Yesus. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Ya, mari kita berdoa. Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami upayakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.